Oke, kita lanjutkan pembahasan soal kimia SIMAK UI tahun 2018. Kali ini kita membahas soal nomor 7 sampai dengan nomor 9. Oke, kita lihat nomor 7 dulu. Diketahui ada KSP dari BAF2, PBF2, dan CAF2 berturut-turut adalah 1,8 kali 10 pangkat min 6, 3,6 kali 10 pangkat min 8, dan 3,4 kali 10 pangkat min 11. Pernyataan manakah yang benar? Oke, jadi nomor 7 ini kita membahas mengenai kesetimbangan larutan ya. Mengenai KSP. Nah, ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama, yang perlu diingat ya. Yang pertama adalah semakin besar. Karena kita di sini ngomongin KSP, berarti semakin besar KSP, maka kelarutan juga akan semakin besar. Oke, itu poin pertama yang perlu diingat. Sedangkan poin kedua yang perlu diingat adalah penambahan ion senama, itu ya. Jadi penambahan ion senama itu akan memperkecil kelarutan. Tuh, jadi ada dua poin. Yang pertama, semakin besar KSP, kelarutan juga akan semakin besar. Poin yang kedua, penambahan ion senama, dia akan memperkecil kelarutan. Sekarang kita lihat option. Karena kan ditanya pernyataan mana yang benar ya, jadi kita lihat per option. Di option pertama, option A, dalam larutan HF 0,5 molar. Oke, jadi ini KSP di sini itu adalah KSP dalam air. Tuh ya, ini dalam air. Sedangkan yang di option A dalam larutan HF. Jadi bukan dalam air ya, tapi dalam larutan HF. Nah, di sini sama-sama ada ion F ya. Berarti ini faktornya adalah penambahan ion senama. Kemudian, kelarutan BAF2, PBF2, dan CAF2 adalah sama. Oke. Di sini ditulis lagi, ulang, KSP-nya masing-masing. BAF2 itu adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian KSP dari PBF2 itu adalah 3,6 kali 10 pangkat min 8. Kemudian KSP-nya CAF2 itu adalah 3,4 kali 10 pangkat min 11. Ingat ya, kalau pangkatnya minus, semakin besar artinya dia semakin kecil nilainya. Nah, di option A, dia bilang bahwa kelarutannya sama. Kalau KSP-nya beda, kelarutan juga pasti beda. Jadi option yang A ini jelas salah ya. Gitu. Sekarang kita lihat option B. Dalam larutan NaF, oke, berarti ini sama ya, penambahan ion senama juga, sama-sama ada F. Kelarutan BAF2 yang paling kecil. BAF2, seperti yang kita lihat, BAF2 di situ nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 6. Dia nilainya paling besar, bukan paling kecil ya. Dia paling besar. Kalau dia paling besar, maka kelarutannya juga akan paling besar. Berarti ini salah. Ini bukan kecil ya harusnya, tapi besar. Sekarang option C. Dalam larutan HF 0,2 molar. Sama, ada F. Kelarutan CAF2 yang paling besar. CAF2 di bawah. Ya, paling akhir, paling ujung. Nah, CAF2 ini 3,4 kali 10 pangkat min 11. Berarti dia bukan paling besar, tapi paling kecil. Karena semakin besar pangkat min, artinya dia nilainya makin kecil. Berarti jawaban yang C juga salah. Ini harusnya bukan besar, tapi
kecil. Kemudian yang D, dalam larutan NaF, sama-sama ada F, kelarutan PbF2 lebih kecil daripada kelarutan CaF2. PbF2 dengan CaF2. Ksp dari PbF2 itu lebih besar daripada CaF2. Jadi option D itu juga salah ya. Harusnya ini besar. Berarti jawabannya yang C ya. Gitu. Kalau misalnya mau dilihat dalam larutan HF, kelarutan BaF2 lebih besar daripada PbF2. Benar ya, karena tadi BaF2 itu yang paling besar. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut kita ke nomor 8. Produk terbanyak yang dihasilkan dari reaksi adisi antara 1 mol 2-metil 2-butena dengan 1 mol HCl. Oke, ini mengenai reaksi hidrokarbon. Di mana reaksinya itu adalah reaksi adisi. Yang ditanya reaksi adisi. Reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, kita bikin dulu. Kita bikin dulu si senyawanya, si 2-metil 2-butena. 2-metil 2-butena berarti rantai induknya itu C-nya ada 4, karena butena itu C-nya 4. Kemudian dia rangkapnya ada di C nomor 2. Kemudian di C nomor 2 juga ada cabang metil ya. Metil itu adalah CH3. Berarti kita tambahin jumlah H-nya. Ini hanya 3. Ini hanya 2. Ini hanya 3. Nah, ini direaksikan dengan HCl. Gitu. Nah, reaksi adisi itu kan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Berarti nanti ini diputus nih. Karena ini diputus, otomatis nanti ikatannya jadi berkurang. Oke, ditulis lagi di bawahnya. Berarti nanti ikatannya itu jadi H3C, H2C, ini jadi tunggal. Ini ya, ini setelah diputus. Nah, kan ini berarti jadi berkurang ya jumlah ikatannya. Nih, kurang dong. Nah, karena kurang, maka si H sama Cl ini nanti akan disubstitusiin, dimasuk. Gitu ya. Nah, tapi kemana? Di sini kan ada dua nih. H di sini bisa aja masuknya ke C yang ini. Atau Cl yang masuknya ke C yang ini. Nah, taunya dari mana? Ada yang namanya aturan Markovnikov. Ini aturan untuk reaksi adisi. Aturan Markovnikov. Aturannya apa? Pertama, aturan yang pertama ini atom X. Atom X itu halogen ya. Berarti si Cl-nya kalau di soal ini. Itu akan terikat pada atom C dengan jumlah H lebih sedikit. Kemudian aturan yang kedua, atom X terikat pada C dengan gugus alkil yang lebih panjang jika jumlahannya sama. Itu ya. Jadi ada dua aturan Markovnikov. Ini harus diingat kalau untuk reaksi adisi, karena ini pasti berlaku. Tuh. Jadi aturan pertama, atom X itu akan terikat pada atom C dengan jumlah H yang sedikit. Nah, kalau ternyata jumlahannya sama, berarti atom X-nya akan terikat pada C dengan gugus alkil yang lebih panjang. Kalau ternyata gugus alkilnya sama, ya udah berarti bebas mau kemana aja, gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat nih. Antara C dengan CH2. Berarti kan yang lebih sedikit yang C ya. Maka nanti Cl di sini itu akan mengikat C yang ada CH3-nya ya. CH3, CH3. Sedangkan H-nya dia akan terikat di C yang ada CH2. Gitu. Karena mengikuti aturan Markov-Nikov tadi. Jadi gimana hasilnya? Nah, berarti hasilnya itu jadi H3C. Ini jadi oh maaf, ini salah ya. Ini harusnya bukan H2. Ini harusnya CH doang nih, karena kan H-nya udah 4. C-nya udah 4 tangannya. Nah, ini baru jadi H2C. Kemudian C. Ini ada CH3. Nanti di sini ada Cl ya. Kemudian ada CH3. Gitu. Nah, untuk namanya gimana? Berarti kan rantai induknya. Ini rantai induk. Kemudian cabangnya jadi ada 2 ya. Jadi nanti namanya adalah 2 kloro, 2 metil, induknya C-nya ada 4, berarti butana. Gitu. Jadi untuk soal nomor 8 ini, jawabannya yang mana? 2 kloro, 2 metil butana itu yang C. Oke. Lanjut nomor 9. Di nomor 9 ini ada soal, percobaan penentuan laju untuk 2 reaksi memberikan data sebagai berikut. Reaksi 1 dari A menjadi B, reaksi 2 X menjadi Y. Pada reaksi 1, jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, reaksi berlangsung 4 kali lebih cepat. Pada reaksi 2, jika konsentrasi X dinaikkan 2 kali, laju reaksi tidak berubah. Kedua reaksi memiliki nilai tetapan laju dan konsentrasi awal reaksi yang sama. Jika reaksi dilakukan dengan konsentrasi A sama dengan 1/4 konsentrasi X, maka jadi soal nomor 9 ini mengenai laju reaksi. Diingat-ingat kembali mengenai persamaan laju reaksi. Itu adalah V sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y, misalnya gitu ya. Dimana kalau V itu laju reaksi, K ini adalah tetapan, A dan B itu adalah konsentrasi dari reaktan. Sedangkan X dan Y-nya ini itu adalah orde reaksi. Oke, kita mulai dari reaksi pertama dulu. Di reaksi pertama itu ada A menjadi B. Berarti nanti V-nya itu K dikali konsentrasi A. Misalnya ordernya pangkat R. Kita belum tahu nih ordernya berapa. Kemudian dikasih tahu di soal, jika A dinaikkan 2 kali, maka reaksi berlangsung 4 kali lebih cepat. Kalau mau cepatnya, kita bisa tahu order tinggal 4 ini, berarti kan 2 dipangkatin 2 kan. Maka V-nya sama dengan K A pangkat 2. Gitu. Jadi kita langsung cepatnya aja ya. Kalau misalnya seandainya A-nya dinaikin 3, kemudian dia menjadi 9. Sama, berarti 9 ini adalah 3 pangkat 2. Maka ordernya juga 2. Gitu. Sekarang, nah ini untuk reaksi 1. Sekarang untuk reaksi 2. Reaksi 2, X menjadi Y. Maka V-nya nanti adalah K dikali konsentrasi X pangkat S misalnya.
Ordernya berapa? Nah, kita lihat di sini. Jika konsentrasi X dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi tidak bertambah. Tidak berubah. Kalau tidak berubah, itu kan berarti tetap. Artinya berapapun konsentrasinya si X, maka lajunya segitu. Berarti konsentrasi X tidak mempengaruhi laju reaksi. Maka kita bisa bilang V-nya hanya sama dengan K. Itu. Ini untuk membedakan dengannya A, ini anggap aja Vx, ini Va. Nah, kemudian yang ditanya jika reaksi dilakukan dengan konsentrasi A-nya sama dengan 1/4 konsentrasi X. Tuh. Ini dengan keadaan mana nih ya, nilai tetapan lajunya sama. Nah, ini. Ini kita ganti nih, kita ganti posisi. K sama dengan VA per konsentrasi A kuadrat. Jadi kalau ini kan tetap ya Vx sama dengan K. Nah kan K-nya sama nih. Berarti kan kita bisa tulis nih, K1 atau K-nya si A akan sama dengan K-nya 2. Kita masukin, berarti di sini VA per konsentrasi A kuadrat. Sedangkan ini cuma Vx ya. Maka VA-nya sama dengan konsentrasi A kuadrat kali Vx. Nah, konsentrasi A-nya diketahui bahwa dia adalah 1/4 konsentrasi X nih ya, 1/4. Berarti di sini VA-nya sama dengan ini A-nya diganti jadi 1/4 X. Maka jadi 1/16 X kuadrat Vx. Nah, tapi kita nggak tahu si X-nya berapa. Gitu. Jadi, untuk soal ini, kita nggak bisa nyari VA-nya berapa kalinya. Gitu. Karena kita nggak tahu si X-nya berapa. Kan di persamaan ini VA itu sama dengan 1/16 X kuadrat. Sedangkan X-nya aja kita nggak tahu berapa. Gitu ya. Jadi untuk nomor 9 ini nggak bisa dikerjain. Bukan nggak bisa dikerjain sih. Cuma memang belum lengkap pernyataan atau pertanyaannya.